Satu, dua, tiga. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu buat semuanya, sahabat KR53. Hari ini kembali lagi kita siaran di studio KR53 ya. Kalau kemarin kita sempat jalan-jalan ya, healing. Kita sempat siaran live di luar sana. Kemarin ada ngobrol sambil ngopi bareng Bupati ya. Nah, kali ini kita akan kembali lagi di sini dengan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Karena salah satu misi dari KR53 ingin menyuarakan suara-suara yang tidak tersuarakan. Nah, teman-teman, kemarin di 1 Mei kita kenal dengan May Day dan pastinya sekali ya, emang tanggal merah libur, terutama ini untuk hari atau peringatan bagi para buruh. Nah, tidak semua dari kita mungkin paham ya kenapa ini diperingati. Nah, oleh sebab itu kita undang ke studio KR53 ada Mas Lutfi Mulyono. Beliau adalah Ketua dari Sarbumusi, Serikat Buruh Muslimin Indonesia Jombang ya. Yeah. Itu jadi di masing-masing kabupaten ada sedikit. Nah, kalau nggak salah ini adalah termasuk dari Bandung NU ya Mas ya. Nah, Mas Lutfi gimana nih kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Nah, Mas Lutfi ngomong soal buruh nih, persoalan yang lagi hangat. Kita jangan yang jauh deh, jangan yang Indonesia Raya deh, yang di lokal dulu nih Mas Lutfi. Yang di Kota Jombang sendiri apa sih yang menjadi persoalan urgent bagi teman-teman buruh? Oke, terima kasih. Jadi langsung saja ya. Iya. Kalau untuk isu-isu lokal sebenarnya masih tetap sama. Di Kabupaten Jombang saat ini adalah outsourcing yang begitu marak masif. Perusahaan-perusahaan baru yang adalah jasa tenaga kerja atau outsourcing atau alih jaya. Dan itu rata-rata terjun bebas dari sisi pengupahan, BPJS tidak ada, lalu sistem kontrak yang terlalu pendek gitu. Nah, ini kesulitan-kesulitan tersendiri yang seakan-akan pemerintah juga melakukan kegiatan berbondong-bondongnya perusahaan-perusahaan outsourcing di Jombang ini tanpa ada supervisi dari pemerintah terkait izin usahanya, lalu sistem kerjanya, agar dia itu selaras dengan peraturan yang saat ini berlaku. Jadi persoalan-persoalan teman-teman buruh itu kadang juga jenuh juga ketika berbicara May Day, isunya tetap sama, kenaikan upah tiap tahun juga ada, tapi implementasinya tidak terjadi. Mayoritas karyawan di Jombang hampir 400.000 ya, dari 1.274 itu 99% juga ya di bawah UMK. Di bawah UMK. Ya. Lalu BPJS-nya pun mayoritas tidak ada, ribuan, ratusan ribu. Ya, ini yang menjadi isu-isu memang tiap tahun. Lalu yang paling mendorong itu untuk melanggengkan atau mempertajam ya, artinya keberanian pengusaha-pengusaha itu tidak lepas dari undang-undang cipta kerja atau omnibus law yang disahkan di era Jokowi. Karena di situ dianggap dikasih keleluasaan untuk outsourcing tidak dibatasi, untuk unskill, untuk skill, bisa menggunakan tenaga asing, mau perusahaan jenis pekerjaan core atau penunjang, itu semua boleh dibolongkan.
Kalau sebelumnya? Sebelumnya, jadi kalau kita berbicara MAIDI, sejarah MAIDI ini kan kita runut saja. MAIDI ini kan awal dilaksanakan itu di Amerika Serikat tahun 1886. Nah, itu terjadi di perusahaan raksasa Helmut Schwan yang pada saat itu terjadi kumpulan berserikat yang mengatasnamakan federasi organisasi serikat dagang dan lautan, yang mana ini berangkat dari sebuah penindasan yang pada saat itu angka kematian tiap hari, tiap bulan, tiap tahun itu sangat tinggi, yang diakibatkan oleh jam kerja pada zaman itu diterapkan 10 sampai 16 jam Per hari ya. dengan intensitas pekerjaan yang berat, berisiko, dipekerjakan panjang, akhirnya menimbulkan angka kematian yang luar biasa. Jadi semangatnya adalah ingin mewujudkan bahwa aset paling berharga, paling mulia itu ya karyawan. Bagaimana caranya memanusiawikan manusia itu. Maka terjadi gejolak MAIDI 1886, sekitar 200.000 pada saat itu, 200 sampai 300. Di hari pertama mereka menjelaskan damai sampai hari kedua. Hari ketiga terjadi bentrokan dengan aparat, meninggal 4 orang. Meninggal 4 orang, berikutnya disusul demonstrasi lebih besar karena adanya pekerja yang diindikasi meninggal. Malah terjadi perang, ada yang melempar bom. Nah, pada saat itu juga ada Agustus kalau tidak salah terjadi sidang, 7 orang pelaku divonis hukuman mati 6 orang. Pelakunya ini dari pihak buruh atau dari Dari pihak buruh. Dari buruh. Itu sebenarnya dari orang luar, cuman karena memang hakim persidangan yang penuh dengan kontroversial, tidak ada bukti dan lain sebagainya, maka tetap buruh yang kena. Divonis hukuman mati 6 orang, 1 tahun satu orang dihukum 15 tahun. Itu 1886. Lalu di Indonesia sendiri MAIDI itu dilaksanakan pertama kali itu di 1946. Jadi setelah kemerdekaan. Nah, yang saya mau katakan adalah di era Presiden Soekarno, bentuk penghargaan yang diberikan kepada kaum buruh pada tahun 1948, beliau menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 22 tahunnya tetap 48, pasal 15 tentang bahwa dinyatakan MAIDI itu hari libur resmi, buruh diwajibkan untuk tidak bekerja. Gitu. Berarti sejak saat itu setiap 1 Mei itu buruh libur. Buruh libur. Dan di era Presiden Soekarno, setiap MAIDI itu selalu disupport all out oleh pemerintah, diadakan. Nah, sampailah Orde Baru, MAIDI itu dibukukan oleh Orde Baru. Kesulitan teman-teman melaksanakan MAIDI karena kebijakan yang bersifat komunis, kolonial, dianggap bahwa teman-teman itu masih arahnya itu paham ideologi komunis pada saat itu. Jadi gerakan-gerakan itu dianggap ideologi komunis. Nah, yang paling hebat adalah pada saat 1946 deklarasi MAIDI itu disahkan di 48 itu terjadi di alun-alun Yogyakarta. Dihadiri 300.000 buruh yang rata-rata adalah petani dan masyarakat sipil, juga ada beberapa pekerja pabrik. Jadi itu bentuk penghargaan dari Presiden Soekarno. Presiden Soeharto mematikan hari MAIDI itu. Teman-teman tetap mengadakan tapi kesulitan karena memang dimatikan dari sisi regulasi. Lalu setelah era Orde Baru reformasi dipeganglah oleh Presiden B.J. Habibie, Presiden transisi. Apa penghargaan beliau terhadap pekerja buruh
dengan pertimbangan bahwa orang-orang yang mempunyai keilmuan demi memperjuangkan hak asasi manusia atau banyak orang tidak boleh dipidanakan. Maka ketika itu Dijen Hukum menjelaskan dua faktor itu sebagai bentuk penghargaan luar biasa, juga sebagai bentuk meredam situasi 98 pada saat itu. Nah, lalu naik lagi ke era Gus Dur. Presiden Gus Dur lebih hebat lagi karena beliau mengesahkan Undang-Undang 21 tahun 2000. Itu sebagai bentuk penghargaan yang luar biasa terhadap serikat buruh dan serikat pekerja. Karena Undang-Undang 21 tahun 2000 itu letter lex tentang serikat pekerja serikat buruh. Yang di situ dikasih kewenangan full oleh presiden pada saat itu. Karena presiden mungkin memahami bahwa situasi rakyat saya atau buruh ini dia lemah dari sisi SDM, dia lemah dari sisi finansial, tidak mungkin bisa menang melawan seorang pengusaha yang notabene punya uang, bisa punya kekuasaan, bisa beli segalanya. SDM tinggi. Maka dibentuklah dan disahkan Undang-Undang 21 tahun 2000. Dan di situ memberikan perlindungan yang sangat luar biasa supaya sama-sama beda kekuatannya, maka buruh diarahkan untuk berserikat dengan konteks beracara dan berperkara yang murah, yaitu melalui sistem IUR internal. Lalu dilengkapi lagi di pasal berikutnya, yang boleh beracara dan berperkara dalam urusan perburuhan mulai dari tingkat perusahaan sampai Mahkamah Agung. Itu ada 4. Yang pertama pengurus itu, yang kedua pengurus serikat buruh serikat pekerja, lalu loyal, yang keempat anggota keluarga yang bisa dibuktikan dengan identitas. Jadi itu penghargaan yang luar biasa terhadap pengurus serikat buruh serikat pekerja. Tidak perlu punya background sarjana hukum, tidak perlu kuliah, tidak perlu PKPA dan lain sebagainya. Meskipun hanya lulusan SD, sepanjang beliau itu ada SK pengurus tercatat di dinas, boleh beracara untuk mendampingi buruhnya sampai Mahkamah Agung. Itu penghargaan Gus Dur yang luar biasa. Bisa menjadi advokat gitu ya? Bisa. Makanya Sarbu Mursi kan beberapa kali beracara sendiri tanpa melibatkan lawyer. Karena kita di Jombang juga ingin buktikan bahwa kita mampu, kita dilindungi oleh undang-undang, kita sama-sama berbeda hukum. Maka kita uji dengan berbagai kasus yang ada. Yaitu di era Gus Dur. Lalu di era Megawati itu mengesahkan Kepres atau Kepmen 150 tahun berapa itu, yang dia memberikan penghargaan pekerja buruh yang berhak mendapat pesangon itu bukan hanya antar PHK, memundurkan atas kemauan sendiri pun 1 tahun itu berhak mendapatkan 1 bulan upah, 1 kali gaji, walaupun 1 tahun masih ada. Itu penghargaan Megawati terhadap buruh yang dianggap sebagai pahlawan devisa negara, habis itu membantu infrastruktur pembangunan dan lain sebagainya, ekonomi. Nah, di era SBY beliau mengesahkan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, lalu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang pembersihan persetujuan hubungan industrial. Nah, dalam undang-undang itu dari sisi kualitas dan kuantitas sudah bagus, dari kaidah dan norma hukum sudah bagus. Karena apa? Sesulit apapun kita melawan pengusaha, melawan birokrasi yang syarat dengan kepentingan, tapi undang-undang itu masih memberikan celah kepada buruh luar biasa untuk bisa dimenangkan, baik di tingkat disnaker maupun di PHI sampai Mahkamah Agung. Dan semangat kita tinggi pada saat itu dengan adanya Undang-Undang 13, karena di situ kan kelemahannya sebenarnya hanya satu aja, dari birokrasi penyelesaian yang terlalu panjang, terlalu berbelit-belit, menghasilkan mengeluarkan banyak biaya. Tapi itu sepadan dengan safety yang diberikan Undang-Undang 13 itu, dengan jaminan pesangon yang besar, lalu BPJS
Persoalannya begini, undang-undang itu mendegradasi sebagian besar hak-hak fundamental dari pekerja buruh itu. Gitu. Satu, terkait pengupahan UMK boleh dilewatin, jadi boleh ditetapkan atau tidak ditetapkan, itu di dalam undang-undang cipta kerja. Lalu pesangon tidak ada lagi 2 kali, hanya berlaku di 2 kasus saja, meninggal dan pensiun. Selebihnya PHK apapun ya ada yang 0,5, 1, ada yang 1,5 gitu. Jadi sangat jauh bisa dibayangkan. Lalu outsourcing, unskilled, skill bebas, semua jenis pekerjaan. Kalau di era SBY itu hanya dibatasi 5 yang boleh di outsourcing, yaitu cleaning service, lalu jasa penunjang. Jasa penunjang itu setiap pekerjaan ketika itu tidak diadakan, itu tidak mengganggu proses produksi, itu boleh di outsourcing. Lalu baby sister kayak pengasuh karyawan dan lain sebagainya itu boleh. Catering itu boleh, security itu boleh, sopir karyawan itu boleh, hanya 5. Selain itu tidak boleh di outsourcing. Nah, dari bentuk-bentuk regulasi yang seperti itu, maka kita ini sebagai pekerja buruh nyaman untuk memperjuangkan hak-hak pekerja itu, karena undang-undangnya pada saat itu rata-rata pasalnya itu pasal-pasal absolut, bukan pasal banci. Artinya dia dibuat sekejam apapun tapi tidak ada sanksi, gitu. Dan di era SBY itu rata-rata kita enak, jadi kayak kekurangan upah kita laporkan, itu bisa jadi larinya ke kejaksaan, P21, gelar perkara gitu. Sekarang nggak lagi, ya memang birokrasinya seperti itu, tapi eksekusinya dia hanya bandingnya ke kementerian, gitu. Nggak ada nilai pidananya gitu. Jadi hal-hal itulah yang mungkin di era Pak Jokowi ini saya nggak tahu diisi kabinet-kabinet yang bagaimana, menteri yang bagaimana, sehingga kebijakannya itu seakan-akan tidak paham betul kondisi yang dialami oleh perburuan itu. Makanya jangan heran sejak tahun 2020 sampai sekarang, setiap May Day itu pasti judul pertama teman-teman seluruh Indonesia, cabut undang-undang cipta kerja, dikembalikan ke semula. Nah, May Day tahun-tahun, ratusan tahun silam sampai sebelum era Jokowi tidak ada untuk menuntut umpamanya di era Presiden SBY untuk mencabut Undang-Undang 13, tidak ada. Karena memang bagi sebagian aktivis pekerja buruh yang paham hukum atau advokat atau orang sipil yang dia itu suka mendalami hukum, itu paham betul bedanya undang-undang cipta kerja dengan undang-undang lama. Jadi kita ini sudah didegradasi dari semangat kita berjuang, dari nilai yang kita perjuangkan, lalu dari perlindungan yang akan kita hadapi ketika memperjuangkan buruh. Termasuk disahkannya undang-undang ITE. Itu sebenarnya pembungkaman. Ya, kemarin kita juga ngobrol itu bagaimana pegiat lingkungan yang menyuarakan pencemaran lingkungan, justru pencemarannya tidak diusut, ya tidak diusut, malah dilaporkan atas undang-undang ITE. Itu kan aneh sekali ya. Ya, karena masalah pencemaran itu tidak diusut. Semenjak berlakunya undang-undang ITE, penegakan hukum kan amburadul, tumpang tindih. Orang melaporkan jadi tersangka. Iya, kan? Banyak terjadi kriminalisasi. Kenapa? Karena Pak Jokowi tidak membaca secara kebijakan, secara manusiawi, secara utuh masyarakatnya, bahwa rakyatnya ini sudah dididik untuk bebas berpendapat di muka umum semenjak reformasi 98. Beliau selalu demonstrasi, selalu berpendapat di muka umum, mengkritisi kebijakan. Itu puluhan tahun, 98 sampai di era Jokowi 2014, 2015, 2017 dikagetkan dengan undang-undang ITE.
yang segala bentuk perilaku manusia itu ada sanksi pidananya. Ya, enggak. Gitu. Akhirnya apa, implementasinya penegakan hukum ini carut marut, image-nya nggak bagus. Masa ada orang melaporkan tindak pidana kejahatan malah dia yang jadi tersangka? Iya. Karena mengupload di medsos atau bagaimana gitu. Iya. Ingin bersalah justru jadi tersangka. Jadi tersangka gitu. Itu betul-betul mematikan demokrasi, membungkam demokrasi. Cuman masyarakat awam yang nggak paham itu dianggap baik karena tertutupi dengan bantuan BLT, prakerja, infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi secara produk hukum, kaidah dan norma hukumnya sangat jelek. Undang-undang Cipta Kerja itu sangat jelek. Bayangkan saja, izin HGU itu bisa 60 tahun sampai 160 tahun. Tapi di era SBY sampai Soeharto, Orde Baru pun hanya beliau berani memberikan izin HGU kayak pertambangan, kayak Freeport dan lain sebagainya. Itu paling panjang 42 tahun. Setelah itu 5 tahun sebelumnya boleh diperpanjang lagi kalau disetujui. Perpanjang 42 tahun lagi. Tapi kalau di era Jokowi ini 60 tahun langsung 190 tahun bisa. Bisa pekerjaannya sudah meninggal gitu ya. Berapa generasi gitu? Artinya masih ada. Artinya gini, artinya sangat tidak belen dengan dorongan dan semangat pemerintah saat ini yang selalu berkuar-kuar bahwa rakyat harus siap dengan era globalisasi, pasar global, pasar merah dan lain sebagainya. Sedangkan fakta realnya, pengusaha di Indonesia ini 90% itu dikuasai oleh PMA. Ya. Dikuasai oleh PMA yang dia serendah-rendahnya anaknya itu sekolah di Jerman, di Amerika, punya helikopter sendiri, kan gitu. Nah kita sebagai pribumi bisa menyekolahkan anak lulus SMA atau SMP itu sudah syukurnya alhamdulillah. Sangat jomplang sekali ya. Iya, kesenjangan itu sangat luar biasa. Tapi pemerintah nggak mau tahu. Rakyat itu harus siap menghadapi pasar dunia, pasar global. Yang rata-rata bahasa asing, yang rata-rata teknologi asing. Tapi upah kita nggak layak. Alat produksinya diambil dulu mereka. Dan itu perbedaan-perbedaan ide dari 100 tahun lebih yang lalu sampai kepada Presiden Soekarno sampai kepada Dengan Presiden pergantian ini ya, pergantian presiden ya. Nah itu mungkin buat masyarakat yang selama ini cuma sekedar ide, tahunya anak-anak kan tahunya kalau ide ya hari libur, hari libur nasional, tapi tidak tahu sejarah. Nah tadi yang disampaikan Mas Lutfi mungkin teman-teman yang selama ini mungkin tidak tahu ya, jadi tahu nih, oh itu loh dasarnya, oh itu loh perbedaannya. Ada persoalan yang dialami oleh para guru, terutama terkait perlindungan hukum ya, dan juga perlindungan hak-hak guru. Nah, kalau kita boleh tahu yang termasuk atau yang disebut guru ini siapa saja Mas yang bisa disebut guru ini? Sebenarnya buruh itu kalau menurut regulasi yang berlaku saat ini, itu buruh itu ya buruh yang formal. Karena apa? Karena dia terikat dengan pimpinan, dengan juragan, terikat dengan jam kerja. Sedangkan yang informal ya seperti penjual kopi, terus warung gorengan dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini yang harus tunduk pada aturan? Karena sebenarnya bukan bukan ujuk-ujuk peraturan itu ada di desain dan artinya perdebatan sebuah peraturan itu kan panjang. Ya. Dari mulai dari naskah akademisi, lalu dibamuskan, diajak pendapat, sahabat DPR, lalu disahkan gitu di grup rancangan dulu ya. Jadi rancangan dulu. Itu juga panjang gitu perdebatannya dari berbagai tokoh. Artinya bukan semata-mata ada. Nah, justru itulah yang saya sayangkan. Semangat main di 1886 itu utuh hanya ingin menuntut pekerja buruh itu maksimal 8 jam kerja karena angka kematian yang begitu tinggi. Nah, lalu disupervisi dengan peraturan-peraturan berganti-ganti presiden. Yang paling parah itu di era Jokowi. Supervisi nggak jalan, penegakan hukum nggak jalan, sehingga yang terjadi jam kerja itu melantun. Sampai sekarang kan banyak perusahaan yang memperlakukan 12 jam.
10 jam. Tidak dihitung lembur ya? Tidak dihitung lembur. Tidak ada benefit lain gitu. Upahnya pun di bawah UMK. Dan buruh tidak bisa protes. Tidak bisa protes. Kalau protes nanti di PHK. PHK atau dirumahkan, diskorsing dan lain sebagainya. Jadi kondisinya itu berbalik. Karena kalau kita melihat tatanan asas hukum di negara kita, sebenarnya kan simpel bahwa pengusaha dan penguasa itu pemegang kepentingan. Gitu. Eksekutif itu pemegang kepentingan untuk menjalankan pemerintahan. DPR itu perumus dan pembuat undang-undang. Ya kan? Yudikatif itu menjamin tegaknya aturan itu. Hakim, KPH dan lain sebagainya. Birokrasi, OPD dan lain sebagainya itu pelaksana undang-undang itu. Nah, posisi kita buruh dan rakyatnya di mana? Kita ini sebenarnya pemanfaat. Kita hanya berpangku tangan, kita hanya menerima apa yang diatur oleh negara. Mana yang menjadi hak normatif, mana yang menjadi kepentingan. Gak perlu kan yang namanya normatif atau wajib, itu kan kayak sholat. Kewajiban ya sudah harus kita lakukan. Nah, undang-undang juga begitu. Tanpa kita menuntut, tanpa kita bersuara, upah sudah diatur dari sebelumnya sudah kasihkan. Tapi kan faktanya di senatnya diam, pengawasnya diam, sehingga beralih buruh yang harus memperjuangkan itu. Ini yang menjadi satu hal yang luar biasa di negara kita. Kalau buruh tani itu enggak, Mas? Buruh tani sebenarnya nggak ikut, karena beliau kan ada undang-undang tersendiri, Pak. Jadi kan ada permentan dan lain sebagainya. Nah, cuman sekarang kan serikat pekerja, serikat buruh di berbagai belahan dunia atau Indonesia itu kan tidak melihat hanya pekerja buruh pabrik, tapi pekerja buruh tani, terus warung kopi dan sebagainya itu dirangkul dalam kerangka supaya diperjuangkan bentuk-bentuk kesenjangannya. Semisal contoh ada program BPJS Riset, bagaimana itu bisa dinikmati oleh pekerja-pekerja informal. Warung kopi ketika belanja ke pasar terjadi musibah, ada JKK, JKN. Nah ini yang mengawal tetap serikat biasa. Makanya kadang kayak Kasar Musik, kayak SDSI dan lain sebagainya, itu ada beberapa federasi di situ. Ada informal, ada gabung gitu ya? Ya, transportasi, ada guru dan lain sebagainya nih. Karena memang di ILO itu kan sudah terbagi-bagi. Kalau dulu kan yang menaungi perburuan hanya satu, UNICEF gitu. Sekarang kan banyak, ada BWI, ada IPE dan lain sebagainya. Ada beberapa bagian di ILO. Jadi tinggal teman-teman nanti mengambil federasi yang mana, berafiliasi ke siapa gitu, internasionalnya. Jadi begitu. Nah, kalau dari mau sambil ngopi. Yeah. Ini kopi asli dari Jombang ya, dari Wonosalam. Jadi kita lagi nikmati kopi Excelsa khas dari kota Jombang. Nah, mungkin ada sobat R53 yang ada di luar kota Jombang yang selama ini belum tahu rasanya kopi dari Jombang, dari Wonosalam, boleh masih dicoba ya, kopi Excelsa. Nah, ini Mas sambil sampai ya. Nah, aku melihatkan persoalan buruh ini seolah-olah nggak ada habisnya gitu ya. Nah, kalau kita tadi sebenarnya tema kita adalah sejahterakan buruh, perkuat pangan melalui kebudayaan rakyat gitu. Nah, sejauh ini apakah kesejahteraan buruh itu ada peningkatan dari tahun ke tahun atau justru sebaliknya, Mas? Atau indikator sejahtera ini apa ini? Ada nggak dari seluruh musik versi buruhnya sejahtera itu indikatornya ini sudah punya sepeda atau anak-anaknya minimal sekolah udah bisa kuliah atau gimana, ada nggak Mas kayak gitu? Ya, jadi kalau undang-undang itu kan mengatur bahwa upah itu diarahkan untuk menjadi hidup layak. Lalu UMK itu hanya boleh dibayarkan pekerja 0 tahun sampai 1 tahun, itu diatur dalam undang-undang. Jadi di atas 1 tahun dia tidak boleh dibayar
perkembangan zamannya seperti itu. Jadi ketika tahu buruh pabrik dia bawa semua sepeda motor agak baru atau mewah, itu dijadikan jurisprudensi atau referensi oleh pemerintah yang kita demo bahwa itu adalah bukti kesejahteraan. Padahal kredit. Padahal kredit. Sekarang gini, kalau kita berbicara substansinya sebuah aturan, ada upah pokok diatur, ada upah KHL diatur, ada status harian lepas, ada golongan, ada karyawan tetap. Sebenarnya tinggal beberapa hal yang diatur di undang-undang betul-betul dipastikan oleh pemerintah, oleh penegak hukum, itu dijalankan oleh perusahaan. Maka itu buruh sudah sejahtera. Kenapa? Karena ketika kita ini ada gapok bekerja, ada UMK di situ yang kita nikmati 2 juta lah, gaji pokok tetap anggaplah 2 juta bulan. Dan dari angka 2 juta itu, kita itu bisa memanage ekonomi di rumah. Karena angka pasti kita kerja 7 jam, 8 jam sampai 10 jam, 1 bulan kita mendapatkan 2 juta. Maka berapa untuk menafkahi istri, untuk menyekolahkan anak, sisanya berapa, itu bisa kita ukur. Tapi apakah mungkin terjadi begitu semua sistem kerja di Jombang ini berubah menjadi golongan satuan hasil, satuan jam, dia dapat banyak, ya utama banyak, dapat sedikit, dia dapat sedikit, tidak ada satu gapok. Orang yang sudah bekerja menjadi karyawan tetap, pegawai bank, pegawai BI Jombang Baru dan lain sebagainya, 10 tahun dia menjadi karyawan tetap, dia enjoy untuk menata ekonomi karena ada gapok. Lalu di tahun ke-11 dirubah seketika, dialihkan menjadi golongan. Kalau enggak kan ekonomi akan lemah, daya beli akan rendah, karena akan ada rasa ketakutan. Ya kalau saya gaji saya segitu, kalau enggak, apalagi untuk menyekolahkan anak dan lain sebagainya. Fakta real, angka bunuh diri kan banyak di tahun ini. Apakah itu bisa dikatakan peningkatan buruh? Enggak. Sebagian besar karena persoalan ekonomi ya. Ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang konspirasi itu sudah masif. Antara pengusaha, antara petinggi-petinggi serikat yang dia itu orientasinya uang dan jabatan, antara birokrasi-birokrasi penegakan hukum itu, dan bahkan tokoh-tokoh agama Masuk situ. masuk dalam artian tanpa sengaja mungkin ya, ketika ada masyarakatnya yang lapor karena ada kasus pekerja di dalam lingkungan kerja dia, itu paling banyak motivasinya ada satu, ya disyukurin aja, sabar, rezeki nggak ada di situ. Gitu. Perusahaan sudah nyumbang banyak. Orang cari kerja juga susah. Itu. Loh ini mau nggak mau itu masuk dalam mindset pekerja buruh. Sehingga apa? Desain-desain seperti itu lari ke pemerintah pun sama. Pemerintah Jombang di Snaker itu kan hanya bertindak sebagai wasit. Padahal undang-undang memberikan kewenangan dia untuk melakukan kebijakan, pengawasan, pembinaan, ya kan? Lalu di alurnya kan jelas, undang-undang itu jelas. Kalau di Snaker Jombang itu melakukan pembinaan tidak mampu, maka dia bikin laporan itu ke Disnaker Provinsi bahwa perusahaan AB sudah tidak bisa lagi dibina, mohon ditindaklanjuti. Itu harus dikejar terus. Lalu oleh Disnaker Provinsi itu diterjemahkan di dalam bagiannya masing-masing. Di situ ada kamar pengawas, ada kamar PPNS gitu. Dan itulah tugas mereka memastikan sesuai pasal 102 itu melakukan tindakan terhadap perusahaan yang melanggar aturan. Faktanya itu nggak terjadi sama sekali. Tidak jalan sama sekali gitu. Sehingga berbalik sekarang harus buruh yang sudah bekerja mengabdi ke perusahaan, lalu dia masih harus membantu pemerintah membuat laporan bahwa di sini ada pelanggaran PHK, di sini ada pelanggaran THR dan macam-macam. Tapi itu ditindaklanjuti. Itu pun juga kadang dipersulit. Oleh sering saya bilang dalam mengadvokasi buruh di tingkat Disnaker sampai tingkat hakim,
kami ini sebenarnya korban dari apa yang sudah diatur oleh negara. Negara mengatur hak normatif yang namanya THR, pesangon dan lain sebagainya. Tapi ketika itu dilanggar oleh perusahaan, pemerintahnya diam, kami coba laporkan. Dan begitu mereka PHK kami nggak ada perlindungan. Kita yang melaporkan tidak pidana kejahatan, malah kita yang dihukum. Sampai saya analogkan pada zamannya siapa? Bu Munjid ya. Sama Kapolresnya Pak Agung itu. Saya tanya sekarang di kesatuan kepolisian. Kalau ada masyarakat yang membantu pihak polisi melaporkan adanya tindak kejahatan, itu sampai berikan penghargaan, apresiasi, atau malah sampai hukum. Apresiasi mas, penghargaan. Enggak, kalau diburu itu malah di PHK. Di PHK nggak dilindungi. Ya nggak bersuara lagi. Dia nggak bersuara. Sekarang jangankan melaporkan masalah pelanggaran perusahaan yang berbentuk besar ya. Orang nanya gajinya kurang aja dia sudah dapat sanksi. Lebih jam kerjanya nanya kok saya nggak dibayar lembur, itu aja sudah di PHK. Jadi memang desainnya masyarakat ini, buruh ini, Jombang ini, supaya dari sistem itu dia supaya menganggap lumrah yang namanya upah murah, PHK, terus melawan perusahaan nggak mungkin menang. Itu memang desain dari pemerintah ini sendiri, dari pengusaha ini sendiri. Sehingga apa? Masyarakat sehingga apatis toh. Ketika mau kita menuntut hak gitu, nggak mungkin menang lah melawan perusahaan. Anda di PHK. Nanti kalau berserikat takut di PHK dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Makanya saya selalu punya slogan di Jombang itu, syukurnya kebablasan, ikhlasan kebablasan. Tapi bukan kesalahan murni pekerja, yang memang desain itu yang membuat mereka menganggap itu lumrah. Sekarang kita laporkan ke Disnaker beberapa kali, kasus juga nggak ada habisnya. Ya gitu-gitu aja. Gitu. Berarti tidak ada ini ya mas, sejahteraan enggak, perlindungan pun secara hukum tidak ada ya buat para pekerja yang ingin menuntut hak-haknya gitu. Tidak ada. Jadi memang undang-undang itu mengatur adanya perlindungan hukum. Tapi implementasinya yaitu kan, ya buruh itu harus berjuang sendiri. Sekarang bayangkan saja di era Jokowi ini, Pak Jokowi ini, sebenarnya kenapa harus yang dirubah Undang-Undang 13? Padahal Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 kalau berbicara khusus ketenagakerjaan, di situ ada kesenjangan yang luar biasa di pasal berapa itu yang menyatakan bahwa pengadilan hubungan industrial itu adanya hanya di provinsi. Ini sudah bentuk penindasan yang luar biasa. Jadi kalau mau baik direvisi aja. Kenapa? Karena sekarang bayangkan pengadilan PAI Jawa Timur adanya di Surabaya. Kasusnya di Jombang. Kasusnya di Jombang, di Paci, Di Ngawi. Hanya untuk tahu tempat keadilan, dia harus berjalan pakai ongkos sendiri. Lalu sidang 12 kali kalau tertib. Itu pun kalau tidak dikasasi sama perusahaan ke Mahkamah Agung. Di sini kelemahannya di situ, sehingga kadang masyarakat juga berpikir bekerja. Kalau perusahaannya kaku Pak, mau proses hukum berapa biaya harus kita keluarkan? Pendaftaran bayar, sidang 12 kali, mondar-mandir, lalu belum perjalanan dari rumah. Ya kalau Jombang ke Surabaya masih dekat. Bagaimana Pacitan? Bagaimana yang ada di Kalimantan Timur, yang mana PHI-nya ada di Samarinda? Lalu orang dari Berau, orang dari Pasir, dia harus menempuh perjalanan 18 jam PP. Artinya apa? Tempat keadilan itu hanya untuk pekerja buruh yang ada di provinsi Sekitar situ aja. kabupaten kota tidak. Nah kenapa Pak Presiden Jokowi tidak ada inisiasi, bahkan tidak melirik sekalipun bahwa itu bentuk ketidakadilan? Kalau mau baik, harus otak-atik yang semuanya demi kepentingan investor di dalam pemerintah. Artinya mempermudah investasi, lalu mempermudah perizinan, dari kan hanya itu ya. Sebuah kolonialisme baru. Jadi Pak Jokowi semoga menyimak ya.
Pak. Makanya gini, kalau di eranya Pak Prabowo, Ke depan ini? saya berharap. Mau ke depan ya? Karena ini kan mau habis nih. Oh iya. Karena ini mau habis. November ya? Iya, November. Oke. Karena Pak Jokowi kan nggak mungkin berani, karena udah mau habis loh. Iya. Saya main aja nggak berani, karena di awal sudah nggak berani. Gitu. Sekarang di era Pak Prabowo nih, saya memohon, bahkan saya menantang, karena beliau seorang perwira, dan sekarang terpilih menjadi presiden. Presiden, ya. Sebenarnya kalau mau mensejahterakan masyarakat atau rakyat, itu gampang. Tinggal presiden itu berani enggak membuat satu kepres yang tidak terlalu banyak pasal, tidak terlalu banyak bab dan ayat. Di situ bunyikan aja beberapa 1 atau sampai 3 bahwa segala akibat yang dialami oleh rakyat akibat menuntut hak-hak normatif, maka kasusnya diambil alih oleh negara, dibiayai oleh negara, keluarganya dijamin keselamatan Oleh negara ya. selesai. Oh iya itu. Catatannya sepanjang hak normatif ya, yang memang diatur oleh negara, baik itu untuk pertanian, baik itu Hak normatif. semuanya. Dan itu negara modern biasa kan? Betul. Sekarang kan kayak Amerika, kayak Jepang, kayak Singapura itu kan semuanya negara-negara maju, welfaristik. Indonesia ini negara kapitalis, tapi dipaksakan untuk welfaristik dengan mengadopsi peraturan-peraturan dari sana. Yang gak jalan orang negara kapitalis, gitu. Negara politik, negara kapitalis. Nah, kuncinya di situ. Kalau Pak Prabowo ini berani, Presiden kalau mau lawan bagi saya, cukup membuat satu pasal itu diimplementasikan kepada kesatuannya di daerah, Kapolri dan sebagainya. Oh, setiap masyarakat yang mengalami akibat atau dampak apapun, baik secara fisik dan lain sebagainya, ulah dari atau akibat dia menuntut hak normatif, maka seketika itu kasusnya diambil oleh negara, diselesaikan atas biaya negara dan keselamatannya ditanggung oleh negara. Sejahtera itu semua perusahaan. Poin utamanya itu ya. Betul, nggak usah terus jeretrekan harus banmus, harus apa rancangan undang-undang. Ribet-ribet gitu ya. 74 undang-undang jadikan satu, malah ribet. Penegakan hukumnya nggak jalan, semerawut. Tetap aja asasnya equality before the law, ya. Tapi kan bagi siapa yang punya duit, di situ kan tetap dibedakan. Gitu. Iya. Seandainya toh yang Mas Lutfi harapkan tadi terjadi ya, apakah optimis kalau itu benar-benar bisa diimplementasikan? Bisa. Karena apa? Pemegang tongkat kekuasaan tertinggi kan presiden. Tinggal kemauan beliau mensejahterakan rakyat itu sampai di mana? Bisa. Bisa. Gitu. Kan sekarang semuanya itu dengan kondisi pasal dibuat seperti itu, kan semuanya itu terjaga, pengusahanya juga terjaga, rakyatnya juga terjaga, karena di situ tidak ada diskriminasi bahwa itu hanya untuk rakyat, pengusaha enggak, ya semuanya dijamin sepanjang itu hak normatif. Sudah. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk gitu. Nah kalau tidak berani itu, ya jangan bermimpi untuk mensejahterakan rakyat. Itu sampai 50 tahun lagi pergantian pimpinan, saya berani taruhan sama Pak Prabowo atau Pak Jokowi. Mustahil kalau rakyat ini sejahtera. Sekarang Undang-Undang Dasar 45 aja mengatur bahwa negara wajib mencerdaskan anak bangsa. Negara wajib memelihara fakir miskin Dan dan anak-anak ya. tapi nggak pernah kesampaian. Kenapa? Proyek PUPR yang harusnya itu dijamin 5 tahun baru rusak, 3 bulan sudah rusak, minta anggaran diketok lagi. Bisa jadi dana anggaran itu dikhususkan untuk menyekolahkan rakyat yang nggak mampu. Tetapi kan permainannya anggaran di situ. Ya kan, rehabilitasi apa gitu, belum waktunya sudah minta anggaran lagi diketok. Lalu bermimpi bahwa masyarakat ini sejahtera, pintar, nggak mungkin. Masih banyak undang-undang yang belum cukup efektif ya Mas ya, Betul. dan tepat sasaran ya.
Ini rasanya masuk banyak sekali ya persoalannya. Kalau nggak sampai ke presiden nih, kita sih berharapnya sampai presiden. Kalau dari tingkat lokal sendiri bisa nggak mas ada kebijakan lokal misalnya dari pemimpin daerah yang itu membuat perlindungan bagi para buruh? Sebenarnya bisa, karena kan apa ya, tatanan hukum di negara kita itu kan jelas bahwa yang namanya kebijakan, membuat kebijakan itu kan asal katanya kebajikan. Nah, kebajikan itu kalau dikorelasikan dengan azas hukum, peraturan yang dibuat di bawah itu kualitasnya dan kualitasnya harus lebih baik dari peraturan di atas. Kalau lebih buruk, ya itu bukan kebajikan namanya, gitu. Itu berarti ya sudah apa ya, ya lebih buruk, gitu. Kebangetan itu. Nah, akhirnya tinggal coba membuat perda saja untuk ditetapkan di situ mengacu kepada peraturan-peraturan tertinggi. Gitu. Sejauh ini ada nggak mas? Ada, tapi nggak jalan. Perda terakhir 2016 itu nggak jalan, nggak efektif. Karena gini, kalau perda itu ada, maka stakeholder penegakan hukum itu bertambah. Karena supervisi perda itu ada di Satpol PP. Jadi Satpol PP bisa dipakai, tenaga pengawas bisa dipakai, Disnaker bisa dipakai. Kalau Undang-Undang 13 itu kan membatasi di situ bahwa selain penyidik Polri, kepada BPNS juga dikasih kewenangan yang sama untuk melakukan penyidikan dan sebagainya. Itu Undang-Undang 13. Maka kebanyakan kasus buruh itu mentoknya hanya lari di kepolisian. Kalau di Disnaker tidak mampu lagi. Tapi kan birokrasinya tetap ribet. Biasanya kalau kita laporin polisi bilang lagunya itu nggak pernah berganti, lagu lama. Udah lapor Disnaker belum? Tidak. Tunggu selesai dulu Disnaker, baru kami kira. Ya selalu kita diombang-ambing seperti itu. Sebaliknya juga begitu. Nah, tapi kalau ada perda, supervisinya akan lebih mudah karena dari daerah. Menambah energi ya untuk Betul. mensupport itu ya. Kesulitan kita yang paling tajam di era Pak Jokowi itu, beliau mengeluarkan kepres sebelum Undang-Undang Cipta Kerja 2017 itu. Pegawai pengawas yang tadinya itu satu kantor, satu disposisi dengan Disnaker Jombang, itu dipisah. Jadi pegawai pengawas itu sekarang bukan kewenangannya Disnaker Jombang, Disnaker provinsi. Itu kelihatan sederhana, tapi akibatnya fatal betul. Kenapa? Setiap ada kasus pengaduan, kalau kita arahnya ke kamar pengawas, kita nggak mau, enak harus ke Surabaya lapornya, harus ke provinsi. Kalau di sini tidak bisa. Tidak bisa. Ada respon ya. Betul. Walaupun dari Surabaya itu ada Suporwil namanya, itu tempatnya di BLK. Tapi kita nggak boleh bypass, langsung ke BLK. Nggak bisa. Karena harus ke Surabaya. Betul, karena BLK itu menunggu SPT, surat perintah tugas dari Disnaker provinsi ketika ada laporan. Ya itu 2017 ada kongres seperti itu, makanya nggak jadi satu itu. Artinya dari supervisi kita juga sulit, dari sisi finansial kita juga berat, harus ke Surabaya mondar-mandir untuk melakukan pressure dan sebagainya, menanyakan laporan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kendala yang paling paling tragis sebetulnya dialami khususnya di Kabupaten Jombang. Karena apa? Karena di Disnaker Jombang itu hanya berwenang untuk menangani perselisihan, itu yang bersifat PHK saja. Adapun untuk pidana ketenagakerjaannya, Disnaker Jombang itu nggak berwenang. Gitu. Nah, sedangkan di undang-undang yang lama masih jadi satu di Disnaker Jombang, itu sebenarnya poin buat kita. Kenapa? Karena apa? Karena upaya hukum yang dilakukan buruh itu bisa serentak, bisa melaporkan pidana ketenagakerjaannya, bisa melaporkan PHK-nya ke perselisihan lain di kamar yang masing-masing gitu.
tapi itu koin gitu. Nah, sekarang kalau pengawasnya ada di Surabaya, BPNS ada di Surabaya, sulit. Pengusaha semakin enjoy. Karena apa? Merasa nggak ada ancaman di kabupaten kota. Ya udah, kalau sanggup lapor aja ke provinsi. Karena apa? Karena pengusaha itu pasti punya ukuran. Ini dulu sanggupnya sampai kapan? Itu yang dijadikan data pengusaha. Makanya dikit-dikit, ya udah kalau tidak terima bawa aja kemana, saya ikutin. Bilang gitu ya. Nah, sebenarnya temanya tadi ada rekod pangan nasional berbasis rakyat ya, tapi ini tadi belum sempat kita ulit ya. Kalau kita ngomong pangan nasional ya Mas ya, yang berdaulat bagi rakyat, kita lihat akhir-akhir ini masyarakat memang sangat kesulitan ya persoalan pangan. Dengan harga-harga sembako yang naik, cabai tomat itu sampai mau nyambel bingung ya kan. Apa namanya? Kita terbiasa dengan pangan yang seragam, misalnya harus menggunakan beras. Walaupun mungkin di beberapa daerah mereka ada yang dominan misalnya produksi kedelai mungkin, tapi karena adanya penyeragaman beras itu sehingga masyarakat susah untuk bisa berdaulat. Kemudian ya pastinya ketika ada harga naik, selalu saja yang menjadi apa namanya korban ya, yang merasakan akibatnya pastilah teman-teman masyarakat di level bawah, terutama buruh. Karena mereka yang kelas menengah ke atas walaupun naik tetap mereka bisa membelinya ya. Nah, kalau menurut Mas Lutfi sendiri gimana nih untuk apa namanya memperkuat pangan nasional yang berkedaulatan rakyat ini bisa terwujud nggak Mas untuk tahun-tahun ke depan ini, atau masih sangat sulit ini kayaknya? Sebenarnya gini Mbak, sebenarnya itu nggak ada yang sulit. Ketika semua elemen itu bersepakat bahwa apa yang menjadi haknya rakyat itu haknya rakyat. Itu mulai dari tingkat birokrasi, OPD tadi, bagiannya masing-masing, lalu DPR, legislatif, yudikatif, eksekutif. Semuanya dididik dulu moralnya untuk bekerja, bahwa yang namanya normatif rakyat itu wajib diberikan, wajib dipenuhi ya. wajib dipenuhi. Soal implementasinya itu bertahap atau langsung, itu kan soal teknis. Tapi moralnya dulu, akidahnya dulu harus bisa memegang prinsip bahwa yang namanya hak itu harus diberikan. Sekarang itu persoalannya kan sulit terwujud ketika nanti itu tidak terjadi, lalu kita lapor kepada birokrasi, kepada OPD. Di sana itu beliau-beliau malah mendramatisir keadaan. Misalnya bahwa ya ini gimana, ini sudah kebijakan nasional, ini kebijakan strategi nasional, lalu ini sudah aturan dari yang atas. aturan dari atas, kami hanya tukang stempel, berbagai cara. Tapi sebenarnya itu bisa dilakukan ya, karena mungkin mereka sudah terbiasa mendramatisir keadaan tadi. Tidak ada giro atau nawa itu bahwa yang namanya hak yang sudah diatur oleh negara ini kan hanya ada dua, hak asasi manusia, hak konstitusional. Itu tinggal diberikan aja atau sepakat dulu. Orang ini mau lari ke kepala desa, mau lari ke camat, mau lari ke birokrasi lain. Semua birokrasi ini dari tatanan bawah sampai atas itu sepakat dulu bahwa yang namanya hak itu wajib diberikan kepada rakyat. Satu ini ya, Satu komitmen, siap. satu ini ya. Kalau tanpa itu sulit, Mbak. Karena apa? Budaya seperti itu sudah mengantar gitu. Sehingga apa? Ya yang adanya menggantung masyarakat supaya bosan sendiri, supaya capek sendiri gitu, tentu tidaknya gitu. Karena apa ya, lari ke kepala desa juga sama, diombang-ambing, ke camat juga begitu. Dilempar ke sana ya. Jadi kalau kemarin di era Jokowi sudah digembar-gemborkan adanya revolusi mental, termasuk supaya tidak ada korupsi dan beberapa peraturan yang bisa ditegakkan, itu menurut Mas Lutfi berjalan nggak revolusinya? Nggak masuk. Nggak masuk Pak Ito. Kalaupun itu berjalan, juga nggak signifikan. Buktinya masih terjadi.
buktinya masih terjadi dan itu masif gitu. Makanya kalau Pak Jokowi itu berani, ya sudah bikin aja satu keputusan presiden atau undang-undang yang namanya hak normatif itu wajib diberikan. Siapapun rakyat saya yang mengalami dampak akibat menuntut hak normatif, kasusnya saya ambil, ya toh. Prosesnya saya dilanjutkan oleh pemerintah atas biaya negara, keselamatannya dijamin. Sudah itu baru jalan gitu. Gak usah mulu-mulu bikin peraturan yang berapa triliun, banyak dana dan banyak peraturan. Sekarang Omnibus Law 74 aturan dijadikan satu, maka membutuhkan Kepmen sebanyak itu juga. Terus Perbuk sebanyak itu juga. Perbuk sebanyak itu juga. Habis waktu, habis ini ya, habis materi dan habis juga waktu kita Mas Lutfi. Jadi sudah berapa menit ini Pak Operator? 50 menit. Iya, memang sangat semangat ya, karena kita juga perlu tahu ya, nggak hanya masyarakat, nggak hanya teman-teman sesama buruh atau siapapun yang mendengarkan. Bagus sekali kalau ada pemegang kebijakan atau policy maker ya yang saat ini mendengarkan kita, supaya paling enggak mereka kalau yang belum sadar semoga disadarkan gitu ya Mas ya. Kalau yang selama ini hanya tidak berani bersuara atau hanya ikut arus diam, nah semoga mulai ada, kalau istilahnya Mas Lutfi, ada nawa itu, ada girohnya untuk mulai berani bersuara, benar-benar memberikan hak kepada buruh yang memang menjadi haknya. Jadi jangan dipotong-potong gitu ya. Oke, terima kasih Mas Lutfi atas waktunya. Semoga saja ini menjadi inspirasi dan juga motivasi serta semangat ya buat para buruh untuk selalu jangan bosan-bosan ya. Walaupun sudah mulai bosan, harus tetap semangat untuk memperjuangkan hak-haknya. Terima kasih.